Selamat datang di Ibu Kota Negara Nusantara. Kita tahu setiap pemimpin pasti memiliki cita-cita, pasti memiliki visi, pasti memiliki mimpi besar yang ingin diraih. Misalnya mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dalam rangka pemerataan dan keadilan. Bukan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Kemudian juga mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa kepindahan IKN Ibu Kota Nusantara ini bukan sekedar pindah gedung, bukan sekedar pindah istana, bukan sekedar pindah lokasi, atau berubah tempat kerja. Keinginan besar kita adalah ada perubahan pola pikir kita, mindset kita, ada perubahan pola kerja kita, ada perubahan budaya kerja kita, dari yang berbelit-belit menjadi simpel dan sederhana. Karena sudah sering saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Semangat ini yang saya harapkan bisa saudara-saudara bawa sekembalinya dari IKN Nusantara. Semangat memperbaiki tata kelola, semangat memperbaiki manajemen birokrasi, baik yang ada di TNI maupun yang ada di Polri, agar TNI dan Polri semakin profesional, sehingga rakyat makin merasa terlindungi, sehingga rakyat semakin merasa diayomi. Semangat untuk memperbaiki citra diri, semangat untuk memperbaiki citra institusi, agar TNI dan Polri semakin dicintai dan dipercaya oleh rakyat. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden terpilih, para Menteri dan Wakil Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir, dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terkait hal tersebut, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan,
segera dibuat dan segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Yang ketiga, menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan. Sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.